Shalom, perkenalkan nama saya Alice Mananglita Paurio, NIM 101 2020 002. Mata kuliah Pak Anak. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang masalah-masalah yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Perkembangan anak-anak tidak akan pernah terlepas dari segala masalah kehidupan, baik itu masalah mereka sendiri ataupun masalah orang tua mereka. Pada tulisan ini akan dibahas masalah-masalah yang paling mempengaruhi pendidikan anak di sekolah, khususnya keberadaannya di lingkungan rumah dan sekolahnya. Yang pertama, perceraian orang tua. Perceraian adalah salah satu masalah besar bagi anak. Umat Kristen dianjurkan untuk tidak melakukan hal ini, karena selain bertentangan dengan firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 9, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, juga dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak mereka. Namun jika hal ini terjadi juga dalam suatu keluarga, maka anak-anak merasa kehilangan satu sosok yang mereka kagumi. Bisa sosok ayah ataupun juga sosok ibu yang hilang. Maka seringkali mereka akan mencari sosok yang hilang itu di luar lingkungan rumah mereka. Situasinya bisa saja terjadi akan jadi lebih rumit dan sulit diatasi oleh orang tua atau orang-orang di sekelilingnya. Anak yang orang tuanya bercerai akan lebih sering murung memikirkan sosok anggota keluarga mereka yang hilang, dan itu sangat berpengaruh dengan pendidikannya. Mereka lebih sering memikirkan ayah, ibunya daripada memikirkan pelajaran di sekolah. Anak tidak akan lagi peduli dengan pendidikannya. Jalan keluar yang bisa saja dilakukan orang tua jika ada masalah yang dapat memisahkan keluarga adalah yang pertama, berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, hindarkan untuk saling mengkritik. Yang ketiga, jangan membujuk anak. Yang keempat, pikirkan masa depan anak-anak jika terjadi perceraian. Yang kelima, libatkan pihak gereja untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Namun jika hal ini terjadi juga dalam suatu keluarga, langkah yang bisa kita ambil agar anak tidak mempersalahkan satu pihak atau dirinya sendiri adalah: yang pertama, berbicara pada anak. Katakan apa penyebab terjadinya perceraian agar anak dapat mengerti. Katakan bahwa pihak orang tua masih tetap mengasihi mereka. Yang kedua, tetap bersama-sama mendidik anak. Yang ketiga, tetap menaruh simpati kepada anak. Yang keempat, libatkan pihak-pihak tertentu seperti gereja atau orang-orang dianggap berwenang agar anak dapat lebih mengerti. Sikap yang kedua yaitu sikap orang tua kepada anak. Sikap orang tua yang menguntungkan perkembangan anak ditandai dengan pengertian, kasih sayang, dan minat pada anak sebagai suatu pribadi. Anak yang merasa dirinya diterima oleh orang tuanya akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Aspirasinya lebih realitif, lebih ulet, dan lebih mandiri dibandingkan dengan anak yang merasa dirinya Yang kedua, sikap orang tua kepada anak. Sikap orang tua yang menguntungkan perkembangan anak ditandai dengan pengertian, kasih sayang, dan minat pada anak sebagai suatu pribadi. Anak yang merasa dirinya diterima oleh orang tuanya akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Aspirasinya lebih relatif, lebih ulet, dan lebih mandiri. Dibandingkan dengan anak yang merasa dirinya ditolak oleh orang tuanya, sikap penolakan terhadap anak
dapat berakibat buruk pada hubungan orang tua dan anak. Anak tidak lagi taat pada orang tua. Segala nasihat dianggap sebagai suatu penjara bagi anak. Penolakan orang tua akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Anak akan berkembang menjadi sosok pemberontak dalam keluarga. Penolakan orang tua akan berpengaruh juga dalam pendidikan anak. Mereka juga akan menganggap guru di sekolahnya sebagai sosok yang sama dengan orang tuanya yang selalu menolak dirinya. Kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan bahwa, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Di situ jelas dikatakan bahwa orang tua tidak memperbolehkan untuk menyakiti hati anak-anaknya. Karena itu akan menjadikan anak-anak merasa sakit hati. Lebih parah lagi kalau anak sudah menganggap orang tuanya sebagai musuh mereka. Kalau itu terjadi, susah sekali untuk mengubah anggapan itu. Oleh karena itu, orang yang sudah diberi berkat keturunan oleh Tuhan tidak seharusnya menolak keberadaan anak-anak mereka. Mereka harus bersyukur atas berkat yang sudah Allah beri pada keluarga mereka. Yang ketiga, perbedaan perlakuan. Perbedaan urutan kelahiran juga sangat berpengaruh bagi pendidikan anak. Sering terjadi dalam suatu keluarga bahwa anak sulung atau pertama lebih banyak bimbing dan dibantu dengan anak-anak yang lahir sesudahnya. Sedangkan untuk anak-anak yang lahir sesudahnya, jika mendapatkan perlakuan yang berbeda, akan membuat perasaan penolakan muncul. Sikap pilih kasih dan banding-bandingkan dapat membuat pertengkaran antara saudara terjadi. Perasaan penolakan inilah yang juga akan mempengaruhi perkembangan dalam bidang pendidikannya, di sekolahnya, baik dalam pelajaran atau pergaulan dengan teman dan gurunya. Sebaiknya orang tua tidak membedakan perlakuan anak-anak mereka. Jika anak-anak mereka mendapatkan bimbingan dan memperhatikan yang sama, maka perkembangan anak-anak mereka akan jauh berbeda. Anak yang satu akan lebih menghargai saudara-saudara yang lainnya. Yang keempat, ucapan atau kata-kata. Kata-kata yang digunakan dalam sebuah keluarga juga berpengaruh pada perkembangan anak. Ucapan atau kata-kata yang baik dapat memberikan kesehatan rohani, mental, dan jasmani. Allah mengajarkan agar kita tidak boleh menggunakan ucapan atau kata-kata yang negatif, khususnya ucapan orang tua kepada anak-anaknya. Perkataan negatif seperti goblok, bodoh, malas, pemalu, jelek, dan lain-lain dapat membuat anak menjadi sosok yang tidak percaya diri. Segala ucapan negatif yang diterimanya akan melekat dalam hatinya, dan anak-anak akan cenderung menjadi sosok dan bertindak seperti julukan yang diberikan kepadanya. Daripada orang tua memberikan label atau julukan negatif kepada anak-anaknya, akan lebih baik jika orang tua atau guru memberikan pujian pada anak-anaknya. Memuji anak-anak merupakan tindakan dan sikap orang tua atau guru yang positif. Dengan segera kita akan melihat anak-anak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Kita bisa baca dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sikap bahagia ini akan menjadi bagian yang menyenangkan dari kehidupannya. Dengan memberikan pujian pada anak, mereka akan tumbuh menjadi anak yang dapat mensyukuri dan dapat menghargai apa dan siapa saja. Sikap seperti ini jugalah yang akan membantu anak dalam proses belajar di sekolah. Anak akan lebih dapat menghargai semua perintah atau tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan cara menyelesaikan semuanya dengan lebih baik lagi. Yang kelima, konsep diri. Konsep diri dapat diartikan sebagai perasaan atau pendapat tentang siapa dirinya. Konsep ini mengandung gambaran fisik maupun psikologi.
tentang dirinya sendiri, gambaran fisik biasanya mengarah kepada penampilan anak, sedangkan psikologi lebih mengarah kepada pikiran, perasaan, dan emosi anak. Jika orang tua menginginkan anaknya bertumbuh untuk menjadi sosok yang baik, mereka harus dapat mengembangkan konsep diri positif pada anak mereka. Anak yang memiliki konsep diri negatif akan memandang dirinya sebagai anak yang memiliki watak negatif lebih banyak daripada positifnya. Konsep diri negatif pada anak akan semakin berkembang jika orang tua lebih memperhatikan kesalahan, kegagalan, dan kenakalan anak daripada keberhasilan dan kebaikannya. Anak akan tumbuh menjadi sosok yang mudah menyerah, mudah tersinggung, dan tertutup. Ada dua cara yang terbaik untuk mengembangkan konsep diri yang positif, yaitu membuat anak merasa bahwa orang lain menyayanginya, membantu agar anak lebih merasa berhasil dalam berbagai situasi. Orang tua yang memahami anak-anak mereka sebagai seorang pribadi dengan segala kekurangan dan kelebihannya akan dapat membantu anak-anaknya mengembangkan konsep dari positif. Perlu diketahui bahwa konsep diri positif dapat berkembang jika anak mengalaminya sendiri, bukan dengan mendengar saja. Bukan anak yang diajar tentang kasih pengembangan konsep diri positif, tetapi anak yang mengalami kasihnya yang mampu mengasihi diri sendiri dan orang lain, itulah yang akan tumbuh menjadi konsep dan positif. Anak yang memiliki konsep diri positif cenderung memperoleh keberhasilan di sekolahnya daripada anak yang memiliki konsep diri negatif. Mereka lebih berhasil dalam pendidikan dan pergaulan dengan teman-teman dan guru-guru mereka. Yang keenam, suami dan istri yang bekerja. Pada zaman sekarang, istri turut bekerja untuk menopang ekonomi keluarga sudah tidak aneh lagi. Namun yang jadi masalah sekarang bagi suami dan istri yang bekerja adalah masalah perkembangan pendidikan anak-anaknya. Mereka mengerahkan anak-anaknya untuk diasuh dan dididik oleh kakek dan neneknya atau oleh pembantu atau pengasuh anak-anaknya. Jika itu terjadi, maka anak-anak tumbuh menjadi sosok yang didamkan kakek dan neneknya atau pengasuhnya. Bukan tumbuh seperti yang sudah direncanakan oleh orang tuanya. Kakek dan neneknya biasanya akan memanjakan cucunya dengan memenuhi segala kemauan anaknya. Yang benar, mereka mendidik anak titipan itu dengan seadanya saja, sehingga ketika anak bertemu dengan orang tuanya, mereka cenderung bertentangan dengan orang tuanya. Bahkan seringkali terjadi pertengkaran antara orang tua dengan kakek dan neneknya, atau dengan pembantu atau pengasuhnya. Pertentangan yang terjadi dalam keluarga tanpa disadari oleh orang tua akan menjadi anak mereka merasa sebagai sosok pribadi yang ditolak atau tidak diinginkan oleh siapapun. Anak akan bertindak seperti yang terjadi di rumahnya terhadap teman-teman dan guru-gurunya. Konsep diri negatif dalam diri anak berkembang dengan sendirinya. Sebaiknya suami dan istri yang bekerja tidak dianjurkan untuk mengarahkan secara sepenuhnya pendidikan anak-anak mereka kepada kakek dan neneknya atau kepada pembantu atau pengasuhnya. Orang tua yang memang harus keduanya harus tetap menyediakan waktu untuk mendidik dan bersama dengan keluarganya, khususnya anak-anak mereka. Itu dilakukan agar anak tetap dapat bertemu dan tidak merasa asing dengan kedua orang tuanya. Bahkan anak akan mengalami pertumbuhan dengan sosok yang diidamkan oleh orang tuanya. Dari ayat itu dapat dimengerti bahwa orang tualah yang memiliki tanggung jawab dalam perkembangan anak-anaknya. Baik itu melatih, mendisiplin, atau kasih sayang, bukan tanggung jawab kakek dan nenek.
atau pembantu atau pengasuhnya. Orang tua yang menyerahkannya sepenuh kepada orang lain dapat dikatakan sudah tidak taat lagi pada perintah Allah yang telah menyerahkan tanggung jawab yang paling utama kepada mereka. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar kepada Tuhan bagi perkembangan anak-anaknya. Dalam mendidik anak, sebaiknya orang tua tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi juga harus memikirkan kepentingan anak-anak mereka. Jika perhatian orang tua dirasa cukup oleh anak, maka anak akan menjadi sosok yang dapat menghargai segala sesuatu. Kapan dan dimanapun dia berada, dia akan tumbuh menjadi sosok anak yang selalu dalam konsep diri positif. Dalam kitab Kolose 3 ayat 18 dan 4 ayat 6 dijelaskan tentang bagaimana hubungan antara ayah, ibu, dan anak-anak yang seharusnya terjadi dalam suatu keluarga. Jika bisa melaksanakan firman Tuhan dalam kitab Kolose itu, maka niscaya perkembangan keluarga kita akan menjadi keluarga yang terbaik di hadapan Tuhan. Anak akan bertumbuh menjadi sosok yang berpikiran positif dalam segala hal. Orang tua akan membuat anak-anak mereka kagum kepadanya, dan anak-anak akan membuat orang tua bangga. Dan masalah-masalah yang ada dalam keluarga dapat diselesaikan dengan bijaksana tanpa adanya emosi dan tangisan. Sekian dari video penjelasan materi saya. Terima kasih. Shalom.